Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Demikian bunyinya. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Bagian ayat yang baru saja dibacakan merupakan pengajaran Tuhan Yesus dalam bentuk cerita perumpamaan. Yesus memulai pengajarannya dengan mengatakan bahwa suatu hari ada yang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Ia menyuruh hambanya untuk mengundang banyak orang. Namun para tamu undangan yang diharapkan itu tidak mau datang dengan berbagai alasan. Sama halnya seperti kita yang terkadang banyak alasan untuk datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mengundang kita untuk beribadah kepadanya. Ia berkata, "Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11:28. Tetapi walaupun kita sering mendengar ayat ini tetap saja kita sering mengabaikan undangan Tuhan. Kita sering memakai berbagai alasan untuk menghindar dari undangan juru selamat kita. Pembacaan kita hari ini menunjukkan hal yang sama. Orang yang mengadakan perjamuan itu menyuruh hambanya untuk mengundang banyak orang, tetapi kebanyakan dari mereka berdalih. Ada 3 alasan yang mereka katakan untuk menolak undangan perjamuan itu. Demikian juga bahwa ada 3 alasan atau dalih yang dilakukan oleh banyak orang untuk menolak undangan Tuhan. Alasan yang pertama adalah harta. Tuhan memberikan penjelasan dengan perumpamaan bahwa ada orang yang berdalih untuk menghadiri perjamuan itu dengan alasan bahwa ia baru membeli ladang. Maka ia harus melihatnya. Ia tidak mau datang ke perjamuan itu karena ia lebih mengutamakan hartanya daripada harus bersekutu dengan sahabat-sahabatnya. Ia sibuk mengumpulkan harta, sehingga ia tidak menghargai undangan itu. Demikian juga dengan banyak orang di zaman ini yang lebih menghargai harta kekayaan daripada undangan Tuhan. Tuhan memberi undangan dengan penuh kemurahan. Seperti halnya juga pernah terjadi dalam nubuatan sebuah undangan yang mulia dalam kitab Yesaya 25:6 atau seperti Yesus yang mengundang kita agar datang kepadanya. Tetapi banyak orang yang tidak menghargainya karena sibuk mengumpulkan harta dan melupakan Tuhan. Alasan yang kedua kita lihat dalam pembacaan kita adalah bekerja. Orang yang menolak undangan perjamuan itu berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya." Demikian juga dengan kita. Terkadang kita punya alasan untuk menghindari panggilan ibadah untuk Tuhan dengan alasan bekerja.
Mungkin ibu-ibu akan berdalih, "Maaf, saya tidak bisa PKW karena sibuk bekerja di rumah. Maaf, saya tidak bisa ibadah karena saya harus memasak makanan untuk anak-anak dan suami saya. Maaf, saya sibuk bekerja di kantor, sibuk bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan lain-lain." Padahal seharusnya kita dapat berkata, "Maaf, aku tidak dapat bekerja hari ini karena aku mau beribadah. Maaf, aku tidak bisa membereskan rumah, mencuci dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah ini sekarang karena saya harus beribadah." Namun justru yang sering kita lakukan adalah kebalikannya. Kita berkata, "Maaf, aku tidak bisa beribadah karena mencuci. Maaf, aku tidak bisa beribadah karena menyetrika. Maaf, aku tidak bisa beribadah karena melakukan pekerjaan di kantor," dan berbagai alasan yang lainnya. Alasan yang ketiga adalah keluarga. Pada bagian pembacaan ini kita menemukan sebuah alasan dengan berkata, "Aku baru kawin maka aku tidak bisa datang." Sama halnya dengan banyak orang di zaman sekarang berkata, "Maaf, saya tidak dapat datang beribadah karena keluarga saya. Saya tidak dapat beribadah karena saya harus memperhatikan dan melayani suami saya. Saya tidak beribadah karena tidak ada yang menjaga anak saya. Saya tidak dapat beribadah karena alasan rumah tangga." Tuhan yang memberkati rumah tangga, keluarga dan anak-anak kita. Tetapi mengapa kita menggunakan itu menjadi alasan untuk menghindari Tuhan? Itulah sesuatu penyimpangan dan dalih yang sering kita lakukan. Seharusnya kita selalu mengingat perkataan Tuhan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada keluarga kita. Kemudian mendengar ketiga alasan atau dalih ini, maka Tuhan yang mempunyai perjamuan itu menjadi marah. Sama halnya dengan Tuhan, kita akan murka jika kita mengutamakan harta, pekerjaan dan alasan keluarga daripada Tuhan. Alasan hanya untuk mengabaikan Tuhan. Mari kita renungkan. Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Dia memanggil kita kepada persekutuan dengan Dia. Jangan keraskan hatimu. Jangan berdalih. Kita berdoa, "Tuhan, berkatilah firman-Mu agar tertanam di hati kami. Mampukan kami melakukannya. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Amin." Sampai bertemu kembali di edisi Good News TV selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.